Mengejutkan. Buang urat malu, Malaysia tidak mau kalah, didesak legendanya tiru langkah Indonesia. Malaysia naturalisasi 8 pemain, siap guncang Asia. Sobat Garuda, lagi-lagi ada cerita menarik dari negeri jiran alias Malaysia. Setelah lama ngintip-ngintip tetangga sebelah, kali ini timnas Malaysia mulai panas dingin soal naturalisasi pemain. Gara-garanya, Datuk Jamal Nasir, salah satu legenda Malaysia, mendesak Harimau Malaya buat niru langkah Indonesia yang sukses naturalisasi pemain keturunan. Seriusan nih, gimana ceritanya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Lihat Indonesia masa nggak iri? Jujur aja, perkembangan timnas Indonesia tuh bikin negara-negara tetangga melek. Garuda udah mendatangkan belasan pemain keturunan dari Belanda loh dalam beberapa tahun terakhir. Hasilnya, Indonesia sekarang ada di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bersaing sama tim-tim besar Asia. Terus ada Vietnam yang nggak mau kalah. Mereka narik pemain Brasil berdarah campuran, Nguyen Xuan Son, dan langsung panen gelar juara di Piala AFF 2024 kemarin. Malah, dia jadi top scorer, bro. Nah, Malaysia yang katanya Harimau Malaya mulai kedengaran kayak kucing rumahan nih. Dion Kuls, Sergio Aguero, yang versi KW ya, bukan yang Argentina, dan Romel Morales udah masuk tim, tapi kayaknya masih kurang galak di lapangan. Ingat, 8 pemain naturalisasi baru Malaysia bangkit. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, akhirnya sadar nih. Sabtu 25 Januari 2025, mereka ngumumin bakal naturalisasi 8 pemain baru buat nambah tenaga Harimau Malaya. 4 pemain udah tinggal tunggu persetujuan pemerintah, sementara 4 lagi masih beres-beres dokumen. Tapi ya, FM masih pelit info. Siapa sih pemain yang mereka incar? Nggak jelas. Apakah mereka main di liga lokal atau di luar negeri? Semoga aja nggak cuman proyek PHP kayak gosip soal Emil Smith-Rowe, Josh Brownhill, hingga Isaac Hayden yang sempet dikaitin sama mereka. Jangan, cuma naturalisasi, bibit lokal juga digarap dong. Nah, disinilah si Datuk Jamal ngomong yang bener. Dia bilang, naturalisasi itu penting, tapi jangan sampai ngelupain pembinaan pemain muda. Tim-tim U15, U16, U17 katanya butuh lebih banyak kesempatan buat main di level kompetitif. Infrastruktur Malaysia katanya udah bagus, tinggal nambah dukungan dana dari pemerintah dan swasta. Logikanya gini, bro. Kalau Harimau cuma fokus ngejar impor tenaga, nanti bibit lokal malah makin nggak berkembang. Masa sih mau terus-terusan ngandelin pemain naturalisasi? Jadi, langkah kayak Indonesia tuh sebenarnya udah paling bener. Kombinasi antara pengembangan lokal sama naturalisasi pemain keturunan. Kualifikasi Piala Asia 2027, Harimau Malaya ujian lagi. Lalu, buat apa sih 8 pemain naturalisasi itu? Peter Ceklamovski, pelatih Harimau Malaya, udah siap bawa mereka buat babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia gabung di grup F bareng Vietnam, Nepal, dan Laos. Harusnya grup ini nggak terlalu berat kalau persiapannya matang. Tapi ya, kalau masih setengah-setengah, bisa-bisa Vietnam lagi yang jadi juara grup. Terus, Nepal atau Laos malah nyelip kayak ninja. Kalau itu kejadian, wah, bakal rame netizen Malaysia di medsos. Gimana menurut kamu, Sob? Langkah Malaysia ini bakal berhasil nggak? Apa mereka bisa jadi pesaing serius buat Indonesia atau malah bakal tertinggal lagi? Yuk, obrolin bareng di kolom komentar. Patrick Kluivert temukan striker haus gol di Indonesia siap libas Australia. Sobat Garuda, kayaknya Patrick Kluivert nggak cuma bawa aura segar ke timnas Indonesia, tapi juga mulai menggali harta karun yang selama ini kurang dimanfaatkan. Salah satu nama yang mencuat adalah Ramadan Sananta, bomber ganas Persis Solo yang siap unjuk gigi.
Nah, apa sih spesialnya Sananta? Yuk, kita bahas. Sananta yang disia-siakan, cerita Sananta di timnas selama era Shin Tae-yong cukup bikin gemes. Dari 10 caps, semuanya dia mulai dari bangku cadangan. Padahal, sebagai striker tipe nomor 9 sejati, Sananta dikenal punya insting gol yang tajam, ibarat harimau lapar di depan gawang. Sayangnya, Shin Tae-yong lebih suka pakai striker model Rafael Struijk, yang lebih aktif bergerak dan doyan pressing. Gak salah sih, tapi ini bikin tipe striker klasik kayak Sananta jadi terlupakan. Untungnya, Kluivert, yang dulunya striker mematikan di masanya, paham banget pentingnya punya predator di kotak penalti. Panas lagi di Liga 1, Sananta sempat tenggelam, sobat. Setelah kena skorsing 3 pertandingan karena kartu merah, ditambah paceklik gol selama 5 bulan, rasanya kayak Sananta siapa? Tapi jangan salah. Begitu balik ke lapangan, dia langsung ngegas. Kemarin, pas lawan PSIS Semarang, Sananta cetak 2 gol alias brace yang bikin Persis Solo menang 2-1. Ini tuh kayak dia bilang ke Patrick Kluivert, "Coach, aku siap dipanggil timnas." Dan kalau kita lihat jadwalnya, Sananta bakal main lagi lawan Persija Jakarta minggu nanti. Bayangin, sobat, Kluivert sama tim kepelatihannya pasti mantengin laga ini, apalagi di Persija ada bintang-bintang timnas kayak Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, sama Witan Sulaiman. Sananta siap isi kekosongan di laga krusial. Nah, kabar buruknya, Ragnar Oratmangoen nggak bisa main lawan Australia karena akumulasi kartu kuning. Tapi, kabar baiknya, ini jadi pintu lebar buat Sananta. Dengan performa yang makin stabil dan pengalaman jadi andalan di timnas U23, Sananta bisa banget jadi opsi utama di lini depan. Sobat Garuda, coba bayangin skenario. Kluivert kasih arahan langsung, "Sananta, tunjukin kalau kamu bisa jadi striker yang ditakuti." Terus di menit 85 lawan Australia, umpan silang Witan mendarat mulus di kepala Sananta, dan gol. Aduh, mimpi yang indah banget, ya? Gimana menurut kalian, sob? Pelatih Australia tak gentar dengan Patrick Kluivert. Siap hajar timnas Indonesia di Sydney? Sobat Garuda, kalau Patrick Kluivert lagi sibuk merancang strategi buat timnas Indonesia, pelatih timnas Australia, Tony Popovic, juga nggak kalah optimis. Beda sama kita yang kadang overthinking, Popovic dengan santainya bilang, "Kami siap bangun pondasi kuat buat lolos ke Piala Dunia 2026. Waduh, percaya diri banget, ya, Australia, tim stabil atau beruntung. Sejak Tony Popovic megang kendali Socceroos, Australia memang belum terkalahkan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 4 laga, mereka menang sekali dan seri 3 kali. Lumayan, sih. Tapi, jujur aja, hasil ini masih jauh dari kata meyakinkan. Buktinya, posisi Australia di klasemen masih rawan banget. Dengan 7 poin, mereka cuma unggul 1 poin dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang ada di bawahnya. Kalau mereka lengah sedikit aja, posisi juru kunci bisa jadi kenyataan. Dan jangan lupa, Indonesia juga ngintip peluang buat naik ke atas. Popovic dan santai di zona bahaya. Popovic yakin banget soal laga lawan Indonesia di Sydney, 20 Maret 2025. Dia bilang kemenangan itu penting buat ngamanin posisi 2 besar. Tapi ya, sob, ngomong doang kan gampang. Timnas Indonesia sekarang udah beda, apalagi Ula Romeni dan Jairo Riedewald kemungkinan besar debut bareng Garuda di laga ini. Sobat, bayangin kombinasi Romeni yang lincah di depan dan Riedewald yang tangguh di lini tengah. Kalau Popovic pikir bakal gampang menang, mending dia lihat highlight kita dulu, deh. Jangan lupa lawan Cina, bos. Setelah ketemu Indonesia, Australia harus tandang ke markas Cina. Timnas Cina ini nggak bisa dipandang sebelah mata, loh. Mereka udah ngalahin Indonesia dan bahkan menumbangkan Bahrain di kandangnya. Jadi, Popovic gak cuma harus mikirin Garuda, tapi juga naga dari Asia Timur ini. Jepang udah di luar jangkauan, sementara itu, Jepang udah kayak raja kecil di grup C. Mereka cuma butuh 1 kemenangan lagi buat ngunci tiket Piala Dunia 2026. Jadi, posisi kedua masih jadi rebutan panas antara Australia, Indonesia, Cina, dan tim lainnya. Drama banget, kan, Sobat Garuda? Apa prediksi kalian? Apa Patrick Kluivert bakal bawa kejutan besar di Sydney? Yuk, ngobrol bareng di kolom komentar. Prediksi kalian bisa aja jadi kenyataan, loh. Dan jangan lupa, 20 Maret nanti kita semua dukung Garuda biar bisa terbang tinggi di Sydney. Ayo, Indonesia bisa!